Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu, Bapak, hadirin keluarga besar SD Muhammadiyah Beringinanom yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang diberikan pada kita semuanya pada tahun 1445 Hijriah 2024 masa ini. Kita masih bisa bertemu dengan Ramadan, bulan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada bulan ini Allah menurunkan Al-Qur'an. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, teladan bagi kita semuanya, orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan, bulan yang sangat kita harapkan menjadikan penyelamat bagi kita semuanya, dapat menjadikan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mampu mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Sebagaimana yang sudah kita hafalkan dari surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian jadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, yang perlu kita tekankan dari ayat ini adalah bahwa tujuan diwajibkannya, disyariatkannya puasa Ramadan bagi orang-orang yang beriman, supaya orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itulah dalam ayat lain di surat Az-Zumar Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Wahai orang-orang yang beriman, katakan Muhammad kepada hamba-hamba kami yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kalian, maka Allah akan menyempurnakan pahala yang diberikan kepada kalian. Hadirin rahimakumullah, takwa merupakan suatu karakter, suatu kepribadian yang diharapkan oleh Allah dimiliki oleh hamba-hamba yang beriman. Karena dengan takwa inilah Allah akan berikan kemudahan di dunia, akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka, akan berikan solusi dari segala permasalahan. Dengan takwa pula akan Allah hapuskan kejahatan, kesalahan-kesalahan orang yang beriman. Dengan takwa pula Allah akan menyempurnakan pahala orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itulah marilah di penghujung Ramadan ini, marilah kita koreksi diri kita sendiri. Apakah diri kita sudah sesuai dengan kehendak Allah, yaitu pribadi-pribadi yang muttaqin, di mana salah satu karakter atau amalan orang-orang yang bertakwa adalah di awal surat Al-Baqarah, yang tentunya kita sudah hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak bisa diragukan kebenarannya. Kemudian bagaimanakah sikap dan perilaku orang-orang yang bertakwa? Dijelaskan pada ayat yang berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama, mereka yang senantiasa beriman kepada yang gaib. Hadirin rahimakumullah, dalam rukun iman Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa al-imanu antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dari 6 rukun iman tersebut, beriman kepada Allah, tentunya Allah adalah yang gaib. Karena Allah tidak bisa kita lihat. Bahkan Nabi Musa pun yang oleh Allah diberikan keutamaan bisa berbicara langsung dengan Allah. Ketika Nabi Musa pengen melihat Allah, Allah sampaikan, wahai Musa, lihatlah pada gunung itu. Ketika gunung itu masih tetap berdiri kokoh pada tempatnya, maka kamu akan bisa melihatku. Tapi kemudian ketika Nabi Musa menoleh pada gunung tersebut, maka gunung tersebut meledak dan Nabi Musa menjadi pingsan karenanya. Sehingga tidak mungkin kita bisa melihat Allah di dunia, namun nanti pada yaumul qiyamah Allah akan berikan fadilah kepada orang-orang yang masuk surga, yaitu tambahannya bisa melihat Allah dengan terang-terangan. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, bagi orang yang bertakwa maka beriman kepada yang gaib. Yang pertama beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, maka akan menjadikannya melakukan ibadah serasa dilihat oleh Allah, atau merasa dirinya melihat Allah, atau merasa berbicara dengan Allah. Tapi kalau dia tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah yang melihatnya. Itulah iman yang sejati, takwa yang sejati, di mana orang yang bertakwa tersebut senantiasa merasa bahwa ucapan, perbuatan, sikap, perilakunya senantiasa diawasi oleh Allah. Walaupun Allah tidak kelihatan, walaupun Allah tidak nampak, tapi senantiasa merasa Allah mengawasi, Allah senantiasa menjaganya. Itulah orang yang bertakwa. Yaitu yang pertama beriman pada gaib. Yang gaib tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Yang kedua iman kepada malaikat. Orang yang percaya, yang yakin, yang beriman terhadap adanya malaikat, maka mereka akan berhati-hati dalam bertutur kata, berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku. Kenapa demikian? Karena setiap ucapan dan perbuatannya senantiasa dicatat dan diawasi oleh malaikat. Sebagaimana Allah menyampaikan di surat Qaf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan kecuali senantiasa diawasi dan dicatat oleh malaikat. Itulah keimanan kepada malaikat, di mana dengan keyakinan sepenuhnya atas adanya malaikat akan menjadikan orang yang beriman merasa diawasi oleh malaikat, merasa diperhatikan, dijaga dan dicatat segala ucapan dan perbuatannya, sehingga dengan demikian dia akan berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Namun sebaliknya, dengan adanya keyakinan kepada malaikat, maka orang yang beriman akan senantiasa percaya diri. Orang yang beriman akan merasa diawasi, dijaga oleh malaikat. Karena Allah mengirimkan bagi setiap manusia malaikat yang menjaganya siang dan malam. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, seandainya tidak karena dijaga oleh malaikat, maka orang-orang atau manusia itu pasti sudah binasa. Sehingga di setiap kita pasti ada malaikat yang menjaga kita. Sehingga dengan adanya keyakinan kepada malaikat, walaupun malaikat itu gaib, maka kita akan senantiasa percaya diri, akan senantiasa berhati-hati, percaya diri karena kita selalu dibarengi oleh malaikat, dan hati-hati dalam melakukan ucapan maupun perbuatan,
karena setiap ucapan dan perbuatan kita diawasi dan dicatat oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, beriman kepada Rasul. Dalam hal ini Rasul adalah manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu darinya. Namun kemudian kita sudah tidak merasakan hidup bersama Rasul yang kita cintai, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian Rasul sudah menyampaikan pada kita semuanya, taraktu fikum amraini ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati rasulih. Rasulullah sudah tidak bersama kita. Namun demikian sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, maka kita ikuti teladan beliau yang sudah dituliskan dalam hadis-hadisnya. Kita senantiasa kirimkan sholawat kepada beliau karena cinta kita kepada beliau, karena kita merasa bahwa hidupnya rohani kita berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah sebagai mukmin yang sejati, kalau Allah menyampaikan di surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Oleh karena itulah seruan Allah bagi orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah dan bersalamlah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kirimkan pada Rasulullah sholawat karena kita membutuhkan syafaat beliau nanti yaumul qiyamah. Kita membutuhkan kehadiran beliau dalam setiap perbuatan kita. Dalam hal ini adalah beliau yang menghidupkan rohani kita. Oleh karena itulah Allah menyerukan pada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Allah yang menghidupkan jasmani kita dengan rizki, makanan, nafas, air, dan semua kebutuhan jasmani, dan Rasul yang menghidupkan rohani kita dengan adanya tuntunan dan syariat agama yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, keluarga besar SD Muhammadiyah Wringin Anom, sebagai bentuk takwa kita, yaitu bagaimana kita meyakini, kita mengimani Rasul-Rasul yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk, mengarahkan, membimbing umatnya supaya umatnya senantiasa berada dalam kebaikan dan jalan yang lurus. Kemudian yang gaib lagi adalah beriman kepada hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, hari kiamat pasti terjadi. Namun demikian tidak semua orang percaya dan yakin bahwa kiamat itu ada. Sehingga mereka dengan senang-senang, mereka senantiasa menikmati dunia dengan sepuas-puasnya. Mereka lupa atau mungkin tidak tahu kalau sungguhnya ada akhirat yang menawarkan janji dan ancaman. Ada akhirat yang menawarkan surga dan neraka. Ada akhirat yang menawarkan surga bagi orang-orang yang beriman sebagai hadiah baginya, dan menawarkan neraka sebagai hukuman bagi orang-orang yang berlaku dosa selama di dunia ini. Itulah dirahimakumullah, Allah sampaikan bahwa orang yang beriman kepada yang gaib itu adalah salah satu ciri atau tanda orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas sholata. Ciri-ciri atau perbuatan amaliyah orang yang bertakwa itu adalah menegakkan sholat. Menegakkan sholat sebagaimana para ulama memberikan rumusan atau memberikan aturan bagaimanakah yang termasuk indikator atau ciri orang yang menegakkan sholat. Yang pertama yaitu apabila sholat dikerjakan di awal waktu. Sehingga Rasulullah menyampaikan ketika ditanya oleh umatnya, ya Rasul, amal apakah yang paling utama? Rasulullah menyampaikan sholat di awal waktu. Oleh karena itulah salah satu indikator sholat yang tegak atau kita yang menegakkan sholat itu apabila kita dapat mengerjakan sholat di awal waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang sholatnya tumakninah atau tenang. Sehingga setiap bacaan kalimat-kalimatnya dibaca dengan sebaik-baiknya, tidak terburu-buru untuk beranjak pada gerakan lain sebelum gerakan yang awal sudah disempurnakan.
Kemudian yang ketiga, sholat yang tegak apabila ucapan dan gerakan dalam sholat itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah menyampaikan, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat. Bagaimana Rasulullah takbir, takbiratul ikhram, bagaimana Rasul iftitah, bagaimana bacaan ketika beliau sujud, ketika beliau ruku, iktidal, ketika tasyahud awal maupun akhir, gerakan ketika sujud, ketika ruku, ketika duduk, beranjak berdiri, semua dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika sholat kita tidak sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW, maka bahaya. Kenapa demikian? Allah mengancamkan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Berarti kalau mereka lalai dari sholat, kebalikan dari sholat yang tegak, berarti dilakukan di akhir waktu, kemudian dilakukan dengan terburu-buru atau cepat sekali, dan kemudian gerakan dan bacaan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tapi membuat logika sendiri yang mungkin dinalarnya benar tapi sungguhnya tidak cocok dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, bahwa tanda-tanda orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya di jalan Allah, bukan di jalan lain. Jadi ternyata karakter orang yang bertakwa itu adalah dermawan. Sehingga dengan demikian ketika kita mengerjakan puasa dan kita pengen tahu bagaimanakah keberhasilan puasa kita, ketika kita pengen tahu apakah kita sudah menjadi hamba-hamba yang muttaqin, maka kita tengok apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah tadi. Yang pertama tentunya beriman kepada yang gaib, pada Allah, pada malaikat, pada Rasul, pada yaumul akhir, kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apabila kita sudah bisa menegakkan sholat dengan ketentuan atau standar yang disampaikan oleh para ulama di awal waktu, tumakninah, dan dikerjakan ucapan dan gerakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka insya Allah pendidikan karakter takwa yang kita ikuti selama Ramadan 1 bulan penuh ini akan sukses kita terima. Kemudian yang berikutnya, jadi salah satu karakter berikutnya yaitu orang yang bertakwa itu adalah dermawan. Sehingga ketika selesai Ramadan kita semakin dermawan, maka berarti insya Allah puasa kita berhasil. Insya Allah kita sukses mendidik diri menjadi hamba yang muttaqin, sedangkan Allah telah menyiapkan bagi orang yang bertakwa di dunia sebagaimana tadi telah saya sampaikan, di dunia akan mendapatkan solusi dari segala permasalahan, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dimudahkan urusannya, dihapuskan kejahatannya, dan Allah membesarkan pahalanya. Kemudian berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang beriman pada kitab yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, dan kitab yang diturunkan sebelummu, yaitu kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Cuma bedanya, kalau kita beriman kepada Al-Quran, maka harus kita kaji dengan sebaik-baiknya, kita ikra dengan sebaik-baiknya. Kita harus berusaha bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian kita pelajari arti, makna, dan kandungannya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita hafalkan, kemudian kita ajarkan, dan kita perjuangkan. Itu bentuk wujud atau bukti iman seseorang kepada Al-Quran. Di surat Al-Baqarah 121 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang beriman kepada kitab yang diberikan kepadanya, mereka akan mentilawah, akan mentelaah, akan mengkaji Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada kitab tersebut. Sehingga kita orang yang beriman terhadap Al-Quran, maka kita harus mentelaah
atau mengkaji. Kalau orang Jawa jadi ngaji, maka sebagai ciri atau tanda orang yang beriman yaitu mereka ngaji. Sedangkan ngaji ini ternyata Allah sampaikan termasuk salah satu ciri atau tanda orang yang bertakwa. Jadi intinya orang yang bertakwa itu kalau terhadap Al-Quran ya benar-benar dikaji, diusahakan untuk bisa membaca dengan baik dan benar, memberikan huruf sesuai dengan haknya huruf tersebut, dibaca dengan perlahan-lahan dan sambil angen-angen artinya atau maksudnya. Itulah beriman kepada Al-Quran. Namun kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur, kita cuma diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengimani, untuk percaya saja. Untuk yakin saja bahwa sebelum Al-Quran, Allah telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Allah telah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Cuma percaya saja. Namun pada Al-Quran ini harus benar-benar kita pelajari, kita dalami, kita kaji, kita perjuangkan, kita amalkan, kita hafalkan, sehingga kita benar-benar mendapatkan kenikmatan dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah sebagai bentuk sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang berdasarkan Al-Baqarah ayat yang kedua, 3, dan 4 ini, bahwa mereka adalah wabil akhirati hum yuqinun, bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman terhadap adanya hari akhir, terhadap adanya hari pembalasan, di mana pada hari itu summalatus aluna yauma idzin anin naim. Pada hari itu Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semuanya atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Apakah nikmat itu kita syukuri dengan menggunakannya sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah? Apakah justru kita kufur, kita ingkar terhadap nikmat tersebut dengan menggunakannya di luar ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, semua yang telah dituntunkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2-4 tadi, itulah salah satu karakter atau ciri-ciri tanda-tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam rangka menikmati muttaqin, nikmati derajat takwa, maka setelah Ramadan usai tentunya amalan-amalan yang akan menguatkan takwa kita sebagaimana tadi di surat Al-Baqarah, maka akan kita kuatkan, akan kita istiqomah, kita jaga sehingga senantiasa bersama kita, berada pada diri kita, di dalam hati dan rohani kita, dengan harapan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin bukan hanya di bulan Ramadan tapi pada bulan-bulan yang lain. Dan tentunya untuk menjadi hamba yang muttaqin kita tidak bisa menjagakan diri kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri, tapi tentunya kita harus senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, karena Allah yang membatasi manusia dengan hatinya. Maka jangan pernah tidak berdoa, jangan pernah tidak berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu petunjuk, kami mohon takwa ya Allah, kami mohon penjagaan diri ya Allah, dan kami mohon kecukupan harta untuk meneruskan perjuangan yang Kau wajibkan kepada kami. Hadirin rahimakumullah, jadi demikian kiranya petunjuk Allah dari surat Al-Baqarah bagaimana kita mendidik diri menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Masih ada surat-surat lain yang akan menguatkan, namun karena keterbatasan waktu semoga kita bisa ketemu pada lain kesempatan, dengan harapan iman semakin kuat, takwa semakin kuat, dan harapan semoga di dunia ini senantiasa Allah jaga kita semuanya, dan di akhirat kita dijauhkan dari api neraka, didekatkan kepada surga, dan semoga berkumpul kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kiranya demikian sedikit yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.